Kalau kita ingin memberikan bantuan pada saudara-saudara kita dengan duit, dengan harta, jelas kita tidak punya kemampuan yang cukup. Sebab macam mana pun, kadang-kadang keperluan kita pun kadang-kadang masih belum terpenuhi. Apalagi untuk kita membantu orang ramai dengan duit, bantu dengan harta, bantu dengan tenaga, bantu dengan waktu. Kadang-kadang kita pun juga tidak kecukupan waktu. Jadi bagaimana dengan kita dalam keseharian kita boleh membantu orang ramai dalam waktu yang sama, juga dengan kita dapat mendapatkan pahala sedekah dalam keperluan kita sehari-hari. Kalau kita tanyakan masjid-masjid yang ada di KL, masjid-masjid ataupun juga dengan surau yang ada di sana sini, ini ternyata itu adalah dibangun oleh biaya perongkosan orang ramai. Jarang-jarang ada individu bangun masjid sendirian. Kalau ada, ya sumpah Masjid Mukhtar Bukhari, duitnya banyak sekali. Entah siapa lagi, Tuan Daim, tu Menteri Keuangan kita dahulu. Mungkin juga akhir-akhir ini tuh dengan Datuk Najib, ada Masjid Ar-Rahah, ada Masjid Abdullah Pahim, itu yang ada di Bartam, Palabatas, Peneng. Ya. Kalau dengan seumpama kita tidak punya kemampuan seperti itu. Nabi kita bersabda, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Orang yang bangun masjid, Allah akan bagikan kepadanya istana nanti di dalam surga. Berarti orang yang membangun masjid sudah ada jaminan surga daripada Allah. Takkan orang yang sudah ada tempat tinggal di dalam surga tidak akan masuk surga. Dia tidak ada rumah, tidak ada banglo, tidak ada istana. Seperti apapun cantiknya dan semacam apapun indah dan bagusnya istana di dunia, tetap saja tidak setanding dengan kemewahan dan keindahan istana nanti di akhirat pada hari kiamat. Kalau dia sudah ada jaminan istana daripada Allah Jalla wa'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, maknanya confirm dan pasti akan masuk surga. Kalau tidak, untuk siapa? Tapi nak bangun masjid, mana duitnya? Ini habis berapa? Enggak sih. Ada dalam sejutaan. Hah? 1 juta pun banyak. Dia bukan 10 ringgit. Kalau 10 ringgit kita boleh bangun. 100 pun juga boleh. 1000 juga ramai. 10.000, 100.000 insya Allah. Tapi kalau juta, masjid ada yang sampai ratusan juta. Tuh masjid wilayah persekutuan 260 juta. Tuh dengan masjid besi yang baru-baru ini 400 juta. Tak lagi hitung sendiri. Banyak masjid-masjid yang lawa dan cantik, tapi tidak ada hitungan 1 juta, 2 juta. Semuanya mahal. Masya Allah, tabarakallah. Oke, untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk surau, untuk yatim, batu, orang-orang yang memerlukan, warga emas, fakir miskin, tidak terhitung banyaknya. Jadi bagaimana dengan kita boleh membantu mereka, Masya Allah, tabarakallah, sedangkan kita mempunyai kemampuan yang terbatas. Ternyata, Masya Allah, tabarakallah, supaya kita boleh bersaing nanti pada hari kiamat, dengan arti tidak hanya koprat-koprat yang dermawan saja, yang akan memiliki istana-istana indah di dalam surga, tapi justru Nabi kita berikan peluang kepada sesiapapun untuk mendapatkan kedudukan yang sama, yang walaupun infaknya, yang walaupun dengan sedekahnya serba terhad dan juga serba terbatas. Jadi dari sini dengan kita dapat memahami rahasia persaingan dan juga pertanyaan daripada orang-orang miskin. Mereka katakan kepada baginda Nabi, ini sekumpulan orang-orang miskin datang mengadu, datang mengeluh. Dhahaba ahlud dusuri bil ujur, orang-orang kayalah yang memungut kebaikan, orang-orang kaya dahulu. Nabi kita kata dalam sebuah hadis, ni'mal malu salih fir rajulis salih, sangat nikmat dan sangat-sangat berarti duit yang halal di tangan orang yang baik. Problem umat dewasa ini yang banyak duit tidak kenal agama,
yang banyak duit, tidak kenal dunia derma, tapi dalam waktu yang sama yang mempunyai jiwa pemurah, yang mempunyai jiwa penderma, duitnya yang tidak ada. Jadi serba salah. Jadi yang banyak duit kedekut, kecuali kalau untuk urusan-urusan dunia, bisnis dan lain sebagainya. Tapi yang tak ada duit, orangnya berjiwa pemurah, masya Allah, tabarakallah. Tapi orangnya bankrupt, tak ada duit. Apa yang nak dibagikan sama saja. Yang kita inginkan bagaimana? Duitnya banyak, dermawan dalam waktu yang sama untuk kebajikan. Nah, jadi para sahabat Nabi, jadi dengan mereka merasa cemburu dengan kumpulan daripada koprat-koprat para sahabat, daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dengan Sayyidina Utsman bin Affan, dengan Sayyidina Khalid bin Walid, dengan Sayyidina Al-Abbas, dan juga banyak lagi daripada orang-orang kaya lainnya. Jadi kata mereka, orang-orang kayalah yang memungut dan yang menggundul kebaikan-kebaikan ibadah. Yusalluna kama nusalli, mereka sembahyang semacam mana kita sembahyang. Mereka berpuasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi dengan mereka menyedekahkan yang selebihnya daripada harta kekayaan yang mereka miliki. Wala natasaddaq, tapi kami tidak boleh melakukannya. Ini kecemburuan. Orang-orang miskin cemburu dengan orang-orang kaya. Itu dengan infaknya, itu dengan sedekahnya, itu dengan masjidnya, itu dengan suraunya, itu dengan pondoknya, itu dengan yatimnya, itu dengan miskinnya, itu dengan penganggurannya. Duit daripada orang kaya dapat mengatasi problem mereka yang kita sebutkan. Nah, itu dengan kita kami tidak boleh melakukannya. Itu dengan kami tidak buat. Disebabkan karena dengan kemampuan yang tidak menyokong. Nabi kita bersabda, inginkah kalian aku berikan satu amalan yang dengan amalan tersebut tudrikuna man qablakum, kalian akan boleh mengejar, bahkan mendahului, memotong mereka-mereka yang ada di hadapan, dan kalian tidak akan dikejar oleh orang-orang yang di belakang. Apa yang Nabi kita ajarkan? Yang Nabi kita ajarkan yang senantiasa kita tinggalkan pada waktu kita sembahyang. Yang Nabi kita ajarkan satu benda yang senantiasa selalu kadang-kadang justru tidak diperhatikan oleh Tuan Imam. Ya, Tuan Imam manusia ala kulli hal. Tapi taklah sampai kepada tahap yang dengan kita meninggalkan perkara-perkara yang disunahkan. Kadang-kadang urusan keluarga, kadang-kadang nak berbelanja, kadang-kadang nak ngejar bazar Ramadan, kadang-kadang mungkin sudah terburu-buru nak balik rumah, kadang-kadang mungkin ada urusan pribadi atau apa sajalah sebab-sebabnya. Dan ini sudah hampir memasyarakat. Masyarakat seperti apa? Banyak di kalangan masjid-masjid, banyak di kalangan imam-imam, sudah tidak lagi menghidupkan perkara-perkara yang sepatutnya kita hidupkan. Sudah tidak lagi mengamalkan perkara-perkara yang sepatutnya diamalkan. Nabi kita ajarkan apa saja kepada mereka, satu pahalanya sama dengan pahala sedekah, sama dengan wakaf, sama dengan bangun masjid, sama dengan kebaikan-kebaikan infak yang kita gunakan untuk di jalan Allah. Nabi kita kata bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali dengan penutupnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Tak letih kan? Habis duit, tak letih. Tak lama mana? Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang zuhur, lepas sembahyang asar, lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang isya. Ini amalan untuk masa depan kita. Kita tak nak. Kalau sampai nanti dengan orang-orang kaya ternyata berada di hadapan, sedangkan dengan kita jauh ketinggalan di belakang. Tidak. Nabi kita bagikan suatu amalan yang dengan kita boleh pada posisi dan juga pada kedudukan yang sama. Itulah dengan amalan tasbih, tahmid, takbir, tapi dengan hitungan yang cukup. Tak boleh dengan tasbih hitung dengan tangan. Tak boleh dengan tangan hitung dengan jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya kalau tak pakai hitungan tangan pun boleh menghitung, tapi ikut lagu. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu 8 kali. Coba haji hitung. Saya tasbihkan. Subhanallah, 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 dan 16 kali kan. Nah, satu pusingan itu 4.
Sebutkan 8. 8 kali 4 32 tambah subhanallah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 8. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 8. 4 kali alhamdulillah. Itu terserah. Atau dengan yang lagunya 4 biasa bagaimana? Kalau kita yang di sini subhanallah, 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 subhanallah 4 kali. Subhanallah kali 8 berarti 32 subhanallah. Seperti itu. Jadi jangan mengantuk, jangan sampai tidak cukup hitungan, jangan sampai dengan kita tidak tahu dengan jumlah yang sudah dibaca. Kenapa? Sebab pahalanya seperti yang Nabi kita janjikan tadi itu, untuk menyamaratakan kedudukan kita nanti pada hari kiamat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini belum ada tulisan. Tulisan belum ada sebab ini bukan masjid. Ini surau. Tahbila akan jadi masjid. Wallah masih diurus lagi nanti belakangan. Jadi kalau masjid tulisan ada doa. Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaab rahmatik. Masuk. Ya Allah ampunkan dosa kesalahanku dan bukakan pintu gerbang rahmat dan maghfirahmu. Waktu keluar, waghfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Berikan keampunan kepadaku dan bukakan pintu anugerah, nikmat dan pemberianmu. Ternyata yang kita targetkan, yang kita harapkan, dan yang kita mohon kepada Allah, bahkan juga dengan puasa pada 10 hari yang kedua, begitu juga dengan wudhu, begitu juga dengan sembahyang, begitu juga dengan salat Jumat, begitu juga dengan haji, begitu juga dengan umroh. Sekilas saja dengan wudhu, Nabi kita kata pada masa kita mengambil air wudhu, akan berguguranlah dosa-dosa kesalahan kita daripada muka, tangan, kepala, dan kaki, akhiri qatratin minal ma, dengan tetesan air yang terakhir. Berarti wudhu pembersih. Kemudian yang berikutnya sembahyang. Nabi kita kata orang yang sembahyang itu seperti orang yang dipikulkan dosa kesalahannya pada pondaknya dengan pergerakan rukuk dan i'tidal. I'tidal dan sujud akan berjatuhan dan berguguran dosa-dosa kesalahannya. Riwayat yang lain Nabi kita bersabda, kalau di depan rumah kamu, kalau di depan rumah tempat kediamanmu terdapat satu buah kolam air yang bening atau sungai yang mengalir, airnya bening dan bersih, dan Anda mandi 5 kali sehari, hal yabqa min daranihi syai', apakah tersisa juga daripada kotoran? Jawabannya tentu tidak, dagingnya akan habis. Nah, begitulah perumpamaan sembahyang 5 waktu. Berarti sembahyang pun juga pembersih. Nabi kita bersabda, al-jumu'atu ila jum'ati kafaratun lima bainahuma. Daripada Jumat ke Jumat penghapus dosa kesalahan yang berlaku antara keduanya. Nabi kita bersabda, wa ramadhanu ila ramadhan, dan daripada Ramadan kepada Ramadan pun juga penghapus. 10 hari yang kedua pun juga keampunan dosa. Awaluhu rahmah, permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah untuk keampunan dosa. Masuk masjid, keluar masjid pun juga minta ampun, minta maaf kepada Allah Jalla wa'ala. Keluar daripada tandas pun minta ampun, ghufranaka 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 3 kali, keampunanmu, keampunanmu, keampunanmu. Kenapa? Memangnya kita buat apa dalam tandas? Takkan ada orang terbabit melakukan maksiat di dalam tandas? Betul, dia tidak buat maksiat di dalam tandas, tapi kadang-kadang dia lupa untuk mensyukuri nikmat yang Allah bagikan. Nyaman tadi itu. Sebab kenapa? Sebab kita tak balik, kita sahur di sini. Maka yang disediakan oleh masjid apa adanya, jadi nyaman. Kalau di rumah mungkin memilih-milih. Kalau di sini, makan apa yang ada. Jadi nikmat, rasa mama nyaman sekali sahur tadi itu. Nah, mana syukurnya? Alhamdulillah, durian, mangga, cempedak, rambutan, macam-macam buah-buahan, bau-baunya wangi, harum, nikmat, nyaman, lezat. Keluar daripada perut, Masya Allah, tabarakallah, saki-baki dikeluarkan, kotorannya dikeluarkan, sampahnya dikeluarkan, vitaminnya, kebaikannya, untuk mata, untuk hidung, untuk kulit, untuk pencernaan, untuk perut, untuk tenaga, untuk kekuatan, itu Allah kekalkan pada anggota tubuh. Mana kesyukuranmu?
Nih listrik kena dibayar, ada bel tiap bulan, air kena dibayar, rumah kena dibayar, kereta kena dibayar, semuanya kena dibayar. Takkan dengan kita tidak membayar anggota tubuh yang kita gunakan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada masa kita keluar daripada tandas tadi itu, satu kesalahan kita karena kita situ ngelamun. Orang tak ada berzikir dalam tandas. Tak ada di waktu buang air besar. Hasbi Rabbi. Itu kurang asam betul kalau seandainya ada. Mana boleh berzikir di dalam tandas sebab bukan tempatnya. Jadi satu kita lalai. Kita tidak berzikir, tidak mengingat Allah. Yang kedua, itu mungkin kena ketaksiran kita terhadap nikmat yang Allah bagikan. Ghufranak. Ampunkan aku ya Allah. Allahu Akbar. Sujud yang pertama. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud yang pertama. Rabbighfirli. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kesalahanku dan seterusnya. Rabbighfirli wali walidayya. Banyak doa-doa yang semacam itu. Nah, juga diantaranya bacaan yang kita baca tadi itu. Itu tadi malam. Bukan marah, tapi mengingatkanlah kepada Tuan Imam. Tuan Imam mungkin kena keburu-buru. Kita di makmum ikut imam lah. Imam baca, ikut baca. Imam tinggal, kita ikut tinggal. Imam, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai al-fatihah. Nah, tuh, lepas sembahyang sempat 3 kali lagu lawat cantik Al-Fatihah terus amin saja lagi. Mana tasbih tadi itu? Kita nak untuk melepaskan dosa kesalahan kita ingin mendapatkan keampunan dosa. Sepatutnya memang tiap individu itu tanggung jawab kita masing-masing. Tapi karena kita senang dipimpin, jadi kita bergantung kepada imam. Imam baca ayat kursi, kita baca. Imam tak baca, kita pun juga tak baca. Imam balik, kita pun juga balik awal lagi daripada imam. Itu masalah kita sekarang. Sepatutnya kita tak kisah imam baca tak baca, tetap kita baca. Sebab itulah pendirian kita. Kembali. Jadi pada saat kita membaca tasbih yang 33, tahmid yang 33, takbir yang 33, Nabi kita bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Man sabbahallah salasan wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa kabarallah salasan wa salasin. Makna hadis, orang yang tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 dan penutupnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ghufirat lahu dzunubu, akan terampunkan dosa-dosa kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahar, yang walaupun banyaknya seperti buih di laut. Merasa terzalimi kita. Ini pahalanya untuk keampunan dosa-dosa kesalahan kita semuanya. Ternyata kita tidak dipimpin oleh imam-imam di mana saja. Jadi kita merasa keberatan betul kalau sampai imam tidak membimbing kita, memimpin kita untuk membaca tasbih, tahmid, takbir. Pertama, pahalanya sama dengan sedekah. Yang kedua, untuk mendapatkan keampunan dosa. Kedua, ayat kursi itu juga kadang-kadang ditinggalkan. Itulah tadi, apapun alasannya. Sebab orang senang beralasan. Alasan itu tidak akan menguntungkan kita. Itu hanya setakat untuk melegakan hati saja. Supaya orang tak menyalahkan kita. Sebenarnya kita yang rugi. Jadi tadi malam atau di mana saya buat satu perumpamaan sama dengan Smatek. Sama dengan Tasinggu. Tasinggu saya tak punya saya tadi mana. Tapi ada kad lebih kurang Tasinggu lah, lebih kurang saja. Allahumma shalli ala sayyidina, katakanlah CMB yang hasanah bukan CMB yang di sini. Sana sebut CMB niaga syariat. Sini sebut CMB Islamik. Sama saja, syariat sana Islamik. Sini Islamik, sana syariat. Kan lebih kurang Tasinggu, tapi ini tak boleh untuk Tasinggu, tak boleh letak, tak bunyi. Tasinggunya ada, kalau kreditnya tak ada, tak boleh keluar. Smateknya alatnya ada beli dah 150 Rm, tapi kreditnya habis. Datang perempuan yang jekatul tuh, ada panci. Ternyata kreditnya habis, 4 ringgit jatuh 6 ringgit 7 sen. 6 ringgit 7 kopang. Kredit ada setakat 4 ringgit. Macam tuh ada la ilaha illallah, tuh adalah Smatek. Tapi Smateknya tak ada kredit. Macam mana nak masuk surga? Transit dulu, berurusan dengan
Polisnya siapa? Malaikat. Kata malaikat, ini kena dipastikan dulu. Kena tambah nilai. Mana nak tambah nilai? Dah mati dah. Nak tambah nilai macam mana? Di dunia kita masih boleh tambah nilai. Kita napa balik ke dunia sudah tidak diberikan peluang. Dunia juga sudah hancur. Kita sudah dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Jadi la ilaha illallah sama dengan alat. Sementara isi kandungan di dalam kreditnya agar kita boleh lewat di situ, itu adalah amalan, bacaan yang dibaca, zikir yang kita lantunkan, tasbih yang kita laksanakan. Jadi diantara daripada sematek untuk mudah masuk surga, sebab ini terbukti. Ada cadang nak balik kampung kah? Balik kampung mana? Kucing. Jauhnya 2 jam terbang tuh. Kalau naik perahu seminggu bang baru sampai. Insyaallah tabarakallah. Kena buat jembatan nanti supaya kita senang naik kereta. Abang? Pahang. Tak terlalu jauh. Pahang dekat sini saja dalam 250 km. Pahang. Tapi jam juga. Dekat-dekat raya. Masya Allah tabarakallah sekarang pun. Tengok. Masya Allah. Ini menuang nih. Tunai. Sini tasinggu. Sini sematek 3. Yang sematek senang. Menuang. Break lagi. Tunggu lagi. Ambil tiket. Bayar duit. Berkira. Uang kembali. Tak boleh. Kereta banyak. Beratur. Kalau kita ada sematek cepat sikit. Kalau kita ada tasinggu, Masya Allah tabarak. Masya Allah tabarakallah. Macam tu tiket baca ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu. Tiket baca ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu. Nabi kita yang bagikan jaminan, Nabi kita bersabda, barang siapa membaca ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu, maka tidak ada penghalang dia masuk surga selain daripada mati. Lepas mati, tiketnya sudah ada. Di sini nih ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Khusyuk, ikhlas karena Allah, itu adalah kreditnya. Begitu kita dekat pintu gerbang surga, terbuka pintu tadi itu. Nih Rabbani, yang ini buatan Jepang. Ini teknologi manusia, yang nanti teknologinya Allah. Di sini ada Asma'ullahul Husna. Di sini ada La ilaha illallah. Di sini ada ayat kursi. Jadi ayat kursi dalam keadaan seperti apapun. Baginda Ali di waktu perang Jamal antara hidup dengan mati. Apakah pasukannya akan selamat? Apakah aku juga akan kembali dengan selamat? Jadi dengan suasana perang, Masya Allah tabarakallah, sejumlah tidak kurang daripada dalam 90.000 tentara yang berhadapan dengan beliau pada saat itu. Dalam keadaan seperti itu pun ayat kursi tidak pernah beliau tinggalkan. Sejak Nabi kita ajarkan kepadaku, aku baca 1 selepas sembahyang 5 waktu, kemudian yang kedua sebelum tidur. Sebelum tidur jangan tidak baca ayat kursi. Ini diantara daripada amalan-amalan yang di sebahagian tempat, masjid, surau, atau juga dengan sebagian daripada imam, mungkin karena terburu-buru. Kalau untuk hari Jumat itu confirm. Hari Jumat, apalagi kalau siaran langsung, gara-gara kena TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah tapi doanya panjang sekali. Doa daripada sini sampai ke janda baik. Jadi kalau seandainya doa yang panjang tadi itu kita ijazah, kita bagi 1 untuk ayat kursi, tasbih, tahmid, takbir, doa pendek cukup untuk semuanya. Semuanya makan waktu 5 menit. Nah, jadi daripada doa panjang, sebab kenapa? Kalau kita banyak berdoa, hanya setakat yang kita mohon saja kita dapat. Tapi amalan zikir kita tidak dapat. Tasbih, tahmid kita tidak dapat. Beda aja kalau sebaliknya. Kalau pada waktu kita berzikir, tasbih, tahmid, dan takbir, kalau sampai waktu kita terhabiskan untuk kita berzikir dan kita tidak punya peluang untuk berdoa, Nabi kita kata,
man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma uti ibadi as-salihin. Orang yang sibuk waktunya dengan zikir, dengan tasbih, dengan tilawah, dengan salawat, hamdalah, tahmid, dan yang sejenisnya, aku akan bagikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa. Kita mengenal istilah 2 dalam 1. Kalau kita sibukkan diri kita dengan zikir, dapat pahala doa, bahkan dengan pemberian yang lebih istimewa. Tapi kalau kita sibukkan diri kita dengan doa sahaja, dapat pahala berdoa, tapi kita tidak dapat pahala zikir, tasbih, tahmid, dan takbir. Kira-kira lawa yang mana satu? Itu yang saya katakan tadi. Jadi kita berdoa dari sini sampai ke KLII cukup, jangan sampai ke janda baik. Dia janda ada 2, ada janda bagus, ada janda tidak bagus. Janda tidak bagus orang tanah. Kalau janda baik tempatnya mahal. Kenapa? Karena baik tadi itulah mahal tanah di janda baik itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita berdoa sampai ke Pahang, amalan zikir tertinggalkan. Itu 2 amalan zikir yang mustahab. Terakhir, berhenti kita setelah 7 menit. Allah, mudah-mudahan kita yang bertugas menjadi imam akan memperhatikan betul bacaan-bacaan yang dibaca selepas sembahyang. Sebab kenapa saya sentuh tentang itu? Banyak imam-imam tarawih kita ambil pelajar hafid tapi dia tak pernah ngaji. Dia tak pernah belajar fikih. Allahumma ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Habis Allahu akbar. Tangan langsung turun ke bawah. Nabi kita angkat tangan dulu. Selepas baca surah Allahu akbar. Tapi mungkin dah lenguh dah. Kena baca panjang, imam tadi itu baca panjang, baca setengah muka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, pengujungnya Allahu akbar. Nah, kadang-kadang baca takbir pun sudah tak larat. Takbir itu bermula daripada pergerakan kita Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini dah senyap. Allahu akbar. Apa lagi? Untuk buat apa takbir di situ? Takbir daripada sejak i'tidal menuju kepada sujud, pada masa itulah kita takbir. Takbir itu penyambung. Ini dah terputus dah. Penyambung antara i'tidal dengan sujud. Penyambungnya apa? Allahu akbar. Makanya takbir itu dipanjangkan, jangan takbir pada waktu sujud. Itu diantara daripada kesalahan yang saya perhatikan. Selain daripada itu, Masya Allah, tabarakallah, baca surah pada waktu witir, Sabbihis rakaat pertama, Qul-ya rakaat yang kedua, Qul huwallahu rakaat yang ketiga. Ada dengan sebagian ganti Sabbihis dengan Inna anzalna, lawa sedikit. Nah, rakaat kedua mungkin kita baca surah yang lain. Lawa cantik, tetap yang bagi pahala adalah Allah. Untuk mendapatkan pahala yang cukup dan sempurna, itu kita ikut pedoman sunnah daripada kita. Apa yang Nabi kita amalkan yang walaupun sedikit. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau pada saat kita buat ijtihad kita, maknanya dengan kita hanya mendapatkan kenikmatan dengan kelawaan ayat-ayat yang kita baca, tapi dengan ganjaran pahalanya tak sebanyak pada waktu kita beramal dan membaca secara sunnah. Ahbabana fillah. Sini ada pilot, ada pramugari, ada pramugara. Pernah dengar tak pramugara tak boleh terbang karena tak ada tiket? Pernah Tuan Haji? Karena minta maaf, kata saya, Asman bin Haji Ramli adalah pilot 77 yang akan terbang ke Jakarta, tapi minta maaf kita kekurangan 3 orang pramugari dan pramugara disebabkan karena pramugari kita tidak dapat tiket atau tidak ada set untuk terbang ke Jakarta. Pernah tak dengar pengumuman semacam itu? Tak ada.
Pramugari-pramugara dengan pilot tak payah beli tiket. Mereka sudah punya set di situ, sudah ada kursi dah. Tuh kursi yang menghadap ke kita tuh, yang hadap ke kita. Yang walaupun kadang-kadang diangkat kakinya, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi masalah betul. Sebab dia tidak duduk macam ni, dia duduk diangkat kakinya. Bajunya sekerat macam tu, angkat pula. Musibah betul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, satu. Macam tu juga dengan petugas restoran. Petugas restoran, kalau pada tu mereka makan di restoran, terserah makan apa saja, tidak pernah bayar. Betul? Betul. Nak makan apa saja tak payah bayar. Kenapa? Karena dia sebagai pelayan. Romboy begitu juga. Petugas hotel begitu juga. Yang walaupun di hotel bintang 5, satu malamnya 2.500 Rm, mungkin lebih daripada itu, tetap dengan petugas hotel tidak bayar. Kenapa? Karena jadi pelayan kepada pelanggan. Masya Allah, tabarakallah, kita gunakan bahasa yang sama. Kalau tadi dengan pramugara tak payah beli tiket, tapi boleh sampai ke tempat tujuan yang dituju. Penumpang nak ke Jeddah, pramugari sampai ke Jeddah. Penumpang nak ke Jakarta, pramugara juga sampai ke Jakarta. Maka dengan imam yang menjadi asbab makmum dapat rahmat, pasti imam akan mendapatkan rahmat sebelum daripada mereka. Boleh? Bahasa kiasannya, logik. Seperti itu. Jadi ayat kursi yang imam baca tadi itu makmum ikut membaca. Pada saat imam memberikan peluang kepada makmum untuk mendapatkan sematek masuk surga, untuk mendapatkan kampunan daripada Allah, tentu dengan imam orang yang pertama yang akan memperolehinya. Jadi ini adalah tugas kita sebagai imam kalau pada waktu kita jadi imam, yang mustahab, yang sunnah, yang dengan baginda. Siapa yang membimbangkan tentang sembahyang daripada baginda? Sembahyang yang paling lawa, yang paling sempurna, yang paling cantik, yang paling indah dan yang paling bagus. Khasyahnya, tadallulnya, keikhlasannya, ketulusannya, semuanya oke 100%. Ternyata dengan kesempurnaan sembahyang baginda pun Nabi kita tak pernah meninggalkan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi. Ayat kursi, sebelumnya istighfar, Allahumma antas salam, ayat kursi, kemudian berikutnya tasbih, tahmid, takbir, jangan ditinggalkan. Lebih-lebih lagi kalau pada waktu kita menjadi imam, sebab banyak makmum yang bergantung dengan imam. Kalau pada saat imam baca, kita ikut membaca. Kalau pada saat imam tinggalkan, kita pun juga akan meninggalkannya. Hadza wabillahi taufiq. Cukup kan? 55 menit, 35 menit tadi itu. Habis. Ada sebarang pertanyaan? Soalan? Hari ini cuti, lepas ni tidur je lagi. Risau sangat, Masya Allah, ni bila nak berhenti, dah diberitahukan dah berhenti pada pukul 6.55, 3 menit lagi. Itu untuk ikut jam yang di situ. Di Sabtu tidur, lepas ni balik rumah tidur sampai dekat-dekat pukul 12.30 atau pukul 1 suku baru bangun. Tak masalah, waktu puasa panjang. Boleh tidur, tak batal puasa kalau kita tidur. Beda hanya kalau pada waktu tidur dalam sembahyang, batal sembahyang itu. Tidur dalam puasa tidak ada masalah. Berak dalam puasa tak ada masalah. Bising-bising dalam puasa tak ada masalah. Cakap pada waktu puasa tak ada masalah. Jadi puasa dalam sembahyang itu lebih ketat. Kalau puasa dalam sembahyang tak boleh bercakap-cakap, tak boleh bergerak, tak boleh senam aerobik, tidak boleh jogging. Tapi kalau puasa boleh jogging, puasa boleh berenang, puasa boleh mandi, puasa boleh bercakap-cakap, puasa boleh tidur. Dalam sembahyang kalau nak tidur, Masya Allah tabarakallah, bila nak selesai. Ada soalan? Sebarang soalan? Sila Tuan Haji. Ya. Dia perbedaannya hanya setakat niat orang yang membangun atau niat orang yang mewakafkan. Jadi kalau misalnya surau ini saya bangun dan saya lafazkan, surau ini adalah untuk tempat sembahyang 5 waktu.
Jadi karena kepunyaan saya dan saya lafazkan wakaf untuk sumbang 5 waktu. Jadi masjid hukumnya. Arti daripada masjid itu tempat sujud. Jadi sebagaimana tempat sujud itu dengan masjid, juga tempat sujud dengan surau. Kedua-duanya penggunaannya tidak ada perbedaan. Akan tetapi yang membedakan hukum antara masjid dengan surau, kalau dengan masjid memang diwakafkan untuk masjid. Surau tidak mesti seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan surau tadi itu ada pemiliknya, atau juga kita yang kumpul duit mengamanahkan kepada EJK atau kepada pengurusi masjid surau untuk melafazkan lafaz wakaf kepada surau yang berkenan agar digunakan untuk sembahyang 5 waktu, otomatis dia akan menjadi masjid. Jadi yang membedakan antara jadi masjid atau tidak itu adalah niat. Misalnya office kita guna sembahyang 5 waktu. Jadi kita punya pejabat besar sekali, lawa, cantik dan ada kapetnya. Kadang-kadang kita buat pengajian di situ dan kadang-kadang kita laksanakan sembahyang 5 waktu dengan kru-kru kita. Kan jadi masjid tak? Tidak jadi masjid. Kenapa? Karena tidak ada niat. Kalau kita niatkan dan kita lafazkan untuk menjadi masjid, untuk menjadi tempat sujud, tempat sembahyang, akan menjadi masjid dengan niat dan lafaznya. Yang lain? Bang Rodi, silakan. Hah? Kalau surau ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid untuk i'tikaf di masjid, syaratnya masjid. Tahiyatul masjid syaratnya di masjid. Tidak ada tahiyat surau, tidak ada. Tidak ada, sama seperti tidak ada tahiyat istana, tidak ada tahiyat rumah, kedai apa segala macam, juga tahiyat surau tidak ada. Kecuali kalau yang statusnya sudah menjadi masjid. Jadi masjid dengan niat wakaf tadi itu. Tuan Haji belakang. Imam baca cepat. Bagaimana? Laju dengan perlahan. Kalau laju dapat banyak. Kalau perlahan lebih lawa, lebih khusyuk dan juga lebih dapat kita pahami. Jadi kita tidak membandingkan antara amalan dengan amalan, tapi disebutkan kalau pada saat dengan kita sembahyang, waktu sembahyang sunnah kita tuh sama-sama setengah jam. Tuan Haji sembahyang baca Fatihah, baca kul huwallahu ahad, kulnya dengan kulhu. Saya sembahyang pada waktu yang sama pun juga setengah jam, tapi saya baca Fatihah dan juga membaca surah Yasin. Tuan Haji kena baca kuliah dengan kulhu dapat 10 rakaat dalam setengah jam. Saya dalam setengah jam tadi itu kena bacaan surahnya panjang hanya dapat 4 rakaat saja. Ulama mengatakan yang paling afdal dalam sembahyang itu adalah tulul qiyam, maksudnya bacaan yang panjang. Jadi ikut setengah ulama yang paling afdal yang walaupun rakaatnya sedikit yang bacaannya panjang lebih afdal daripada yang bacaannya sedikit. Pendapat kedua daripada ulama yang paling banyak rukuk sujudnya itu lebih afdal daripada bacaan yang panjang. Jadi tadi itu dapat 10, yang 10 rakaat lebih afdal daripada yang 4 rakaat. Kenapa? Sebab pada saat Sayyidina Sauban bertanya kepada baginda Nabi, meminta Nabi kita kata, awak nak akan apa dengan aku? Jadi kata Sayyidina Sauban, aku nak bersama baginda nanti dalam surga. Nabi kita kata banyak-banyak rukuk. Aksir a'in ala nafsika bikasrati sujud, banyak-banyak melakukan sujud. Atas dasar hadis itu banyak-banyak rukuk dan sujud, maksudnya banyak-banyak rakaat sembahyang itu lebih afdal. Insyaallah Tuan Haji, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita sambil menghayati tiada Tuhan, hati kita ingat tadabbur yang walaupun kita hanya dapat 30, insyaallah sama pahalanya dengan Tuan Imam yang dapat 100. Lebih elok lagi pelan-pelan macam tu, imam dah habis kita sambung sampai balik ke rumah. La ilaha illallah. Itu yang lebih afdal. Ya bang, terakhir. Hukum? Allah. Ini tidak ada kelebihan sedikit pun bang. Sejadah.
tak ada lebihnya. Dia kain, tongkat kayu. Tapi pada saat selendang tadi itu ada di tubuh manusia, di badan baginda Nabi insan yang paling mulia di sisi Allah. Jadi keberkatan itu bukan daripada selendang, tapi selendang tadi itu ada di tubuh manusia yang paling mulia di sisi Allah. Makanya itu jubah Nabi kita tuh mereka gunakan. Kalau Salafi tak nak tak kisah, Wahabi tak nak tak masalah. Ini bukan urusan masalah Wahabi dengan Salafi. Ini istri-istri baginda, jubah baginda tuh mereka celup, airnya mereka minumkan kepada orang-orang sakit. Macam mana boleh sembuh? Allah boleh menyembuhkan apa saja dan dengan apa saja. Penyakit apapun dengan kun boleh sembuh. Jadi pada saat seseorang tadi itu bertabaruk, tabaruk daripada mana? Ya Allah, Wahabi ini memang lasa, kurang asam betul. Bikin masalah saja, di mana-mana bikin masalah sama orang. Itu sahabat Nabi kita pada waktu Nabi kita baudhu, sahabat Nabi kita tuh rebutkan percikan daripada wudu Nabi kita. Nabi kita bekak macam tu, tangan para sahabat sudah menanai, sudah menadah. Jadi yang dapat air percikan daripada wudu, dia sapukan ke muka. Yang tak dapat, dia sapukan ke tangan yang dapat, kemudian dia sapukan ke anggota tubuhnya. Jadi mereka bertabaruk dengan air wudu Nabi, bukan air wudu, bekas Nabi kita berwudu. Ada yang dengan kahak dan ludah, ada yang meminum darah, ada yang meminum kencing baginda Rasulullah banyak, ada yang meminta tongkat. Jadi kalau tongkat hanya setakat kayu saja, tongkat di mana-mana ada lain. Tongkat yang itu tak siapa yang pakai. Tongkat ini dipakai oleh baginda Nabi. Sampai ada di antara daripada sahabat Nabi kita yang berwasiat agar pada waktu meninggal nanti dikuburkan dengan tongkat baginda Rasulullah. Ada juga yang berwasiat agar di kafan dengan selendang yang dia minta daripada Rasulullah. Ada juga dengan sahabat Nabi kita yang berpesan, nanti kalau aku mati masukkan beberapa helai rambut baginda ke lidahku. Itu Sayyidina Anas. Tak Sayyidina Anas tidak paham, yang paham Salafi itu, ya astagfirullahalazim. Salafi lebih paham dengan hukum dan lebih tahu tentang syirik dan halal dan haram. Atau mufti Perlis, mantan mufti lebih tahu. Sayyidina Anas lebih mengetahui. Ini kesayangan baginda Nabi, khidmat menghadam baginda Rasulullah selama tidak kurang daripada 10 tahun, berpesan, kalau aku mati nanti masukkan beberapa helai rambut Rasulullah ke lidahku. Itu maksudnya apa? Tabarruklah. Jadi ini cerita ini bukan hanya di zaman Rasulullah, bahkan juga pada masa-masa yang berikutnya, seperti Imam Syafi'i bertabarruk mengambil berkat dengan jubah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi bukan karena jubahnya, tapi karena jubah tadi itu ada di badan seseorang yang mulia di sisi Allah. Waktu kita sudah habis. Kata Sayyidina Abu Bakar, nanti kalau aku mati, aku minta dikafan dengan jubah yang aku pakai ini. Untuk kain yang baru, orang yang hidup lebih aula. Kenapa beliau minta? Sebab kata beliau, jubahku yang aku pakai pada masa sembahyang 5 waktu, dan juga pada waktu aku berada di medan perang. Karena kemuliaannya tadi itu. Sementara kalau dengan kain-kain yang tidak pernah dipakai untuk apa-apa, kelambu Ka'bah itu di sana diributkan orang. Kelambu Ka'bah kenapa mahal? Sebab adanya di tempat yang paling mulia. Itu Al-Ka'batul Musyarrafah. Insyaallah tidak membawa kepada kesyirikan kalau pada saat dengan kita tabaruk. Kecuali kalau kita berkeyakinan, nih cincinku ini yang membuat Anda kaya. Tahu tak Anda macam mana boleh terelak daripada penyakit? Macam mana peluru sampai teliung daripada kita? Itu cincin yang mengelakkan. Itu syirik. Masyaallah tabarakallah, itu memang tidak boleh. Tapi kalau kita mengambil keberkatan daripada sesuatu yang memang pernah dipakai oleh orang-orang yang berberkat, insyaallah tidak mengapa. Tadi bunyi handset itu 3 kali pada waktu tahajud tadi itu ada, subuh tadi itu ada beberapa kali. Jadi supaya nyaman beribadah dan tidak menjejaskan pahalanya, matikan handphone sebelum masuk. Kalau tidak terganggu kita pada waktu sembahyang. Sebab bunyi handset itu macam mana pun kita paham. Kalau ima SMS, ima panggilan telepon. Jadi semuanya pikirannya ke situ, terganggu ibadah kita. Kalau tak pandai mematikan, buka baterainya keluarkan.
Kadang ada orang tak pandai matikan. Nah, begitu. Jadi tak nalah kalau yang walaupun surau, statusnya masih surau lagi, tapi jangan sampai kalah dengan Padang. Di Padang pun pemain bola atau pemain bola sepak dia tak bawa handphone dan tak aktifkan handphone pada masa bertanding. Maka lebih-lebih lagi pada waktu kita sedang berada di rumah Allah sebagai tetamu Allah Jalla wa Ala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tak bersalaman? Hah? Salaman? Salaman saja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisalam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين قبل الله منكم